Shalom alaikum BC Muhammadiyah. Sahabat Bambang Nursena Channel, terima kasih Anda selalu setia mengikuti channel YouTube resmi saya. Silakan share seluas-luasnya, like dan berikan komentar. Dan bagi yang belum, silakan subscribe untuk membantu pelayanan dan perluasan kabar baik kepada setiap orang. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, shalom alaikum BC Muhammadiyah. Salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam Kristus. Yang terhormat Bapak Kapolda Sulut, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Mulyanto MSI. Yang terhormat Bapak Wakapolda Sulut Brigjen Polisi Joni Edison. Yang terhormat Itwasda Polda Sulawesi Utara, para pejabat utama Polda Sulawesi Utara, Bapak Ketua FKUB Sulawesi Utara Pendeta Luki Rumopa MTH, juga Pastor Alfianus Windy Tangkuman PR, Bapak Dr. Insinyur John Harislat, dan saudara-saudara hadirin yang mencintai Tuhan dan mencintai perdamaian. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama kita merenungi sejarah panjang perjalanan bangsa kita. Ada seorang filosof yang sangat terkenal, namanya Seneca, yang mengatakan bahwa di abad pertama itu ada pertarungan nilai-nilai, dan nilai-nilai yang saling bertarung itu sulit didamaikan tatkala setiap kelompok tidak ada yang memberi ruang kepada yang lain, seperti yang pernah juga dikatakan oleh Cicero. Pesannya itu kira-kira historia es magistra vitae, sejarah adalah guru kehidupan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bayangkan, kita pikirkan, kita renungkan, kita ini sekarang mendiami wilayah yang namanya NKRI, dari Sabang sampai Merauke. Kapan kita ini mulai menjadi Indonesia sebetulnya? Tatkala kebangkitan nasional, bahkan pra kebangkitan nasional, orang Minahasa berjuang sendiri, orang Jawa berjuang sendiri, orang Sumatera berjuang sendiri. Tetapi kapan kita ini diikat, disatukan oleh nama Indonesia? Bahkan kita sepakat untuk bersama-sama hidup di wilayah teritori yang sekarang disebut Republik Indonesia. Bagi saya ini sebuah mukjizat, karena tidak terbayangkan antara Papua yang rasnya berbeda dengan yang di wilayah barat, antara Melanesia dan Polynesia, tapi disatukan menjadi Indonesia. Negara-negara Arab yang rasnya sama saja tidak bisa bersatu. Nah, marilah kita lihat sejarah panjang itu. Ketika para founding fathers kita itu mendeklarasikan bahwa Indonesia ini dibangun di atas dasar ketidaksamaan, tetapi bisa bersama-sama, maka semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu konteks aslinya bukan sekedar perbedaan dalam suku, perbedaan dalam adat istiadat, perbedaan dalam warna kulit, bahasa, tetapi juga agama-agama. Itu diungkap pertama kali oleh seorang Rakawi, seorang pujangga besar yang namanya Empu Tantular, dalam bukunya yang berjudul
Kakawin Purusada Santa yang lebih dikenal dengan Kakawin Sutasoma. Konteks aslinya itu kira-kira berbunyi demikian. Ruanika datu winuwus wara Buddha wiswa. Itu bahasa Jawa kuno. Biniki rakwaring apan kena parwanusen. Mangka jinatwa lawan siwatatwa tunggal. Binika tunggal ika tanhana dharma mangrua. Artinya apa? Bagaimana Siwa dan Buddha yang berbeda itu bisa dibedakan, sekalipun sebetulnya secara sekilas sulit dibedakan bagi orang awam. Tetapi the essence of Siwa and the essence of Buddha adalah tunggal. Binika tunggal ika, berbeda-beda itu satu itu. Jadi berbeda-beda tetapi satu. Tanhana dharma mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Jauh sebelum orang-orang barat di dunia barat ketika mereka masih perang salib dengan Timur Tengah, kita sudah punya filosofi yang agung yang namanya Binika Tunggal Ika. Dunia barat baru menyadari itu baru abad 19, 1882. Itu ada seorang nasionalis, bapak nasionalisme, namanya Ernest Renan. Dalam sebuah pidato di Sorbonne University, dia mengatakan, what is a nation? Apakah bangsa itu? Dia menyadari bahwa bahkan satu rumpun Kristiani antara Katolik sama Protestan saja tidak bisa saling rukun. Di saat seperti itu, negara barat mulai menyadari apa yang disebut multikulturalisme. 600 tahun sebelum itu kita sudah punya Binika Tunggal Ika. Jadi kita memiliki landasan sejarah yang jauh lebih tua. Bahkan juga kita pernah mengalami benturan-benturan yang diakibatkan karena perbedaan agama. Oleh karena itu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pada abad ke-7 ketika kerajaan Mataram kuno yang pusatnya di Jawa Tengah, Mataram Hindu, raja pertama namanya Sanjaya, raja kedua itu pindah agama namanya Rakai Panangkaran. Dampak dari pindah agamanya Rakai Panangkaran itu terbelah antara Buddhisme dan Siwaisme. Yang Buddha ini menjadi agama resmi, yang Hindu ini menjadi agama rakyat. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk kembali menyatukan perbedaan itu. Sampai pada zaman Rakai Pikatan, Raja ke-6, itu kemudian menikah dengan seorang putri dari Semaratungga, pendiri Candi Borobudur. Namanya adalah Pramudiawardhani. Perkawinan lintas agama itu yang kemudian menyatukan dua agama yang nyaris pecah negeri kita waktu itu. Sehingga lewat perkawinan lintas agama ini, kemudian Pramudiawardhani meresmikan Candi Borobudur sebagai candi Buddhis yang sampai hari ini terbesar di dunia. Dan yang kedua, suaminya membangun Candi Prambanan yang juga dikenal sebagai Candi Hindu. Perpecahan bisa dihindari karena apa? Karena kemajemukan dikelola dengan baik. Bahkan sebelum kita ini menuliskan sejarah kita yang namanya Republik Indonesia ini, bahkan tanah yang dulu disebut tanah Nusantara, kita sudah ada catatan-catatan sejarah dari mancanegara tentang Indonesia. Coba kita lihat seorang geograf dari Alexandria, orang Yunani, bapak ilmu geografi, namanya Claudius Ptolemaeus. Dia menulis buku yang sangat terkenal, judulnya Geographike Hypogeesis. Dalam buku ini dikisahkan tentang suatu negeri yang bernama Chrysonesos, negeri emas, semenanjung emas, yang tidak lain adalah Pulau Sumatera.
dan negeri yang disebut Javadiyu, Pulau Jawa. Tetapi kata Jawa waktu itu tidak hanya menunjuk Pulau Jawa. Jawa waktu itu menjadi nama dari seluruh kepulauan Nusantara ini. Makanya dari seorang geograf yang berasal dari Alexandria, Mesir itu kira-kira tahun 150 Masehi. Dia mendengar dari penulis-penulis India yang sudah menjelajahi Nusantara. Dan salah satu dari data itu Srimad Walmiki Ramayana. Jadi Indonesia itu dipuja oleh dunia bukan hanya lewat pemetaan geografis wilayah Nusantara dari zaman Bapak Geografi yang namanya Ptolemeus, tetapi juga karya-karya sastra besar dunia, termasuk ketika Walmiki menuliskan yang namanya Srimad Walmiki Ramayana. Konon dikisahkan di dalam kisah India itu, ketika Sang Rama kehilangan istrinya, diculik oleh Rahwana. Ini India betul, bukan dari Jawa ini. Waktu itu dititahkan oleh sang raja itu, ungkapannya begini: Yatnawanto Yawa Dwipam Sapta Raju Paso Bitam Suwarna Rupyaka Dwipam Suwarna Karamanditam. Jelajahilah Nusa Jawa yang memiliki 7 wilayah sebagai hiasan, 7 wilayah kerajaan sebagai hiasan. Negeri emas, negeri perak yang memiliki tambang-tambang emas. 7 wilayah itu apa? Pertama, Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa itu pulau Sumatera yang oleh geograf dari Alexandria disebut dengan Chrysonesos. Kemudian yang kedua, Barhina Dwipa yang akhirnya menjadi Borneo, Kalimantan. Ini sastra India Purana kira-kira dari abad ke-3 dan 4 Masehi. Kemudian yang ketiga, Sankadwipa, Celebes atau Sulawesi. Kemudian Sangadwipa, Nusa Tenggara, Bali Dwipa, Pulau Bali, dan yang paling ujung tertimur, terjauh disebut dengan Jawa Dwipa Mati Kramya Sisro Nama Parwata. Negeri paling ujung dari Jawa itu paling timur, negeri yang memiliki gunung bersalju, dan itu adalah Jayawijaya. Jadi sejak abad 2 sebelum Masehi, Sabang sampai Merauke adalah wilayah kepulauan Nusantara yang dikenal sebagai satu kepulauan Dwipantara. Ini luar biasa, saudara-saudara. Makanya kalau di Lemhanas, materi-materi semacam ini perlu memperkuat komitmen kebangsaan kita dan komitmen bina negara kita. Nah, persoalannya ketika Indonesia itu hilang, negara kita terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang masing-masing dengan ego kelompoknya. Kapan kita satu kembali jadi Indonesia ini? Nah, sebagaimana tadi dikatakan bahwa Javadiyu itu tidak hanya menunjuk Pulau Jawa. Ketika zamannya Ibnu Battuta, penulis-penulis Arab datang ke Indonesia, mereka melihat Nusantara sebagai cuwilan dari surga. Dan itu tertulis dalam catatan-catatan Arab yang disebut Dabak, Sin, dan Masin, yang disebut juga Jazair al-Jawi, pulau-pulau di sekitar Jawa. Maka yang disebut Sumatera, yang disebut dengan Solubis bahasa Arab itu Sulawesi, yang disebut dengan Sunda, kulluhu al-Jawi, semuanya adalah Jawa. Karena Jawa kan paling dilihat dari arah timur tengah itu paling jelas. Nah, inilah Nusantara kita yang luar biasanya, saudara-saudara. Dulu tidak pernah kita menyebut dengan Indonesia. Tapi kapan kita mulai ada rujukan tentang Indonesia? Kita baru menulis sejarah kita ini di abad keempat yang namanya Prasasti Mulawarman. Kan begitu kan?
Pada abad kedua sudah mengatakan Yatnawanto Yawa Dwipam, jelajahilah Nusa Jawa. Lalu di abad kira-kira menjelang abad keempat, seorang penyair India yang juga mengagumi Nusantara, bahkan menyebut bunga cengkeh Nusantara. Itu disebut dari abad keempat. Nama syairnya Kalidasa. Dia mengatakan, dengarlah gemericik ombak berbisik di antara semilir angin sepoi yang menebarkan aroma wangi bunga cengkeh di tanah Dwi Pantara. Itu sastrawan India yang menulis Dwi Pantara Nita Lawanga. Lawanga itu bunga cengkeh. Nita Lawanga Puspaira Pakerta Swedalawa Marutbi. Bahasa Sanskerta. Jadi di tengah-tengah semilir angin yang menebarkan wanginya aroma bunga cengkeh. Itu sebabnya sejak awal-awal abad Masehi, hasil kekayaan Nusantara itu dibawa ke Eropa lewat Timur Tengah yang disebut jalur sutra, lewat Cina. Lalu ke Petra ke wilayah Damaskus ke Eropa. Inilah Indonesia kita. Makanya Indonesia itu negara besar. Tidak hanya dikenang dalam sejarah, dalam geografi, tapi juga mitos dan sastra. Kenapa disebut mitos dan sastra? Saudara-saudara, kenapa lambang kita Garuda? Garuda itu burung universal. Ya, bahkan dalam kisah Jawa kuno, kalau Anda lihat candi-candi di Jawa, itu yang namanya burung Garuda itu menjadi simbol dari nasionalisme dan patriotisme. Dan ini munculnya pertama dari sastra India yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa pasca perpecahan agama yang nyaris memporak-perandakan Mataram kuno itu. Maka dibuat proyek besar-besaran penerjemahan sastra yang dikenal dengan Mengjawakan Basya Mata. Maka dari India Mahabharat, kemudian jadi serat Mahabharata. Lalu di situ dalam proyek itu disebutkan tentang Sang Garuda. Konon Sang Garuda itu lahir dari ibunya yang namanya Dewi Winata. Ketika dia lahir, kenapa bangsa saya, bangsa Garuda itu menjadi diperbudak oleh ular-ular? Itu namanya juga mitologi. Ular-ular itu adalah keturunan atau anak-anak Dewi Kadru yang melambangkan penjajahan, melambangkan imperialisme, kolonialisme. Lalu Sang Garuda setelah mencapai tirta amerta dari surga, membebaskan ibunya dari penindasan asing. Itulah sebabnya para bapak bangsa, para founding fathers kita mengangkat simbol Garuda ini sebagai pemersatu Indonesia dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Lalu di dalam Adiparwa dari zaman Mataram kuno itu dikatakan, setelah selesai menuntaskan, memparipurnakan tugasnya, membebaskan sang ibu dari penjajahan, maka pulanglah Garuda ke surga. Saya cari-cari surganya, mana alamatnya, sampai ada lagunya, di mana letak surga itu. Loh, itu kan lagunya Agnes Monica. Tapi artinya kata-kata ini bisa diterapkan di mana rumahnya Garuda yang tidak lain disebut sebagai seorang yang sangat-sangat patriotik itu. Sampai di India itu ditembangkan. Tat Puru Jaya Fitmahe Swarna Pacaya Dimahe Tanu Garuda Pracodayat, Tanu Garuda Pracodayat. Wahai Sang Garuda, berikan kami pencerahan. Wahai Sang Garuda, berikan kami pencerahan. Pencerahan kepada siapa? Kepada Tatpurusa, kepada Dia yang satu, yang hidup abadi. Itu jalan menuju kepada Tuhan. Lalu disebut
Paccaya Purusa yang agung itu disebut burung emas. Dan rumahnya ternyata di dalam Kiskenda Parwa, yaitu bagian dari Ramayana, rumahnya di tanah tempat kapas atau pohon-pohon randu tumbuh. Itu tidak lain adalah tanah Nusantara. Jadi negeri ini seolah-olah dipersiapkan Tuhan dengan cukup sandang, makanya lambangnya kapas, rumahnya Sang Garuda, cukup pangan maka disebut sebagai bumi Jawa yang artinya tumbuh-tumbuhan biji-bijian. Tetapi juga kita memiliki kekayaan cengkeh, kita memiliki Swarna Rupiah Kadwipam, tambang-tambang emas. Mari kita rawat kemajemukan kita ini. Jangan sampai yang pernah terjadi perpecahan agama yang nyaris memporak-porandakan Mataram kuno diulang lagi ketika baru muncul agama-agama masuk ke Indonesia. Tetapi bangsa kita ini bangsa yang ramah. Semua bersaudara kata orang Minahasa. Kalau di Bali nyame beraya, semuanya menjadi satu. Ya, itu disebutkan dalam naskah Sunda kuno dari abad ke-8. Semua agama diberi salam. Makanya tidak salah kalau saya mengucapkan Assalamualaikum, Shalom alaikum. Artinya sama, semuanya damai. Ketika orang menciptakan batas-batas yang memisahkan, maka yang universal terbungkus menjadi partikular, yang mestinya membebaskan dari sekat-sekat, membangun sekat-sekat yang memecah belah kita. Itu disambut dengan sangat ramah ketika naskah Sunda yang namanya Siska Kanda Engkarasian mengucapkan bagi orang Hindu, Hungkara nama Siwa, salam kepada Siwa. Tetapi juga sembah ing hulun di Sang Panca Tathagata kepada agama Buddha. Semuanya apa? Untuk kebaikan kita semua. Makanya Indonesia ini disadari menjadi satu. Dulu namanya Dwipantara. Dwipa artinya pulau-pulau, antara pulau-pulau di seberang. Maksudnya di seberang yang dilihat orang India. Nusa Antara. Nusa itu pulau-pulau, antara pulau-pulau di seberang. Maka ketika tahun 1849 seorang etnolog ya yang memberi nama itu Melayunesia atau Indonesia. Tetapi ungkapan itu dikritik oleh Logan. Logan itu seorang ahli etnologi yang mengatakan sebaiknya kita namakan Indonesia. Itulah identitas kita. Sampai nanti nama Indonesia itu mengikat kita semua. Lalu muncullah yang namanya Sumpah Pemuda. Kita ini satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Saudara-saudara buka buku-buku sejarah. Tahun 1928 itu orang belum tahu wilayah kita. Orang Sulawesi masih berjuang demi daerahnya. Orang Jawa Trikoro Darmo masih berjuang demi wilayahnya. Orang Sumatera berjuang demi wilayahnya. Yong Islaminten berjuang demi Islamnya. Tetapi kita diikat dengan kesatuan yang namanya Indonesia itu mulai kapan? Ketika kesadaran bahwa semua perjuangan yang dasarnya adalah provinsialistik, sukuistik itu tidak pernah berhasil. Sampai kemudian Indonesia menggegap gempitakan semangat kita bersama. Apabila kita bersatu, maka kita akan meraih kemenangan tidak lama lagi. Dan hasilnya itu adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Mari kita belajar dari sejarah. Jangan pecah lagi negeri ini. Jangan buat Ibu Pertiwi menangis karena apa? Yang dulu pernah terancam dengan rangkai penangkaran ketika pindah agama. Orang beragama itu sesuatu yang paling pribadi. Sekarang kalau saya melihat dunia medsos prihatin, saudara-saudara. 5 artis pindah agama. Yang ketiga miris sekali. Yang miris apanya?
Itu perjalanan sejarah yang panjang, soal yang terlampau pribadi. Jangan dijadikan tema. Orang pindah agama biar sajalah, tidak usah dihebohkan. Ini bisa merusak dan memecah belah kesatuan kita. Orang mau memilih Islam silahkan, mau memilih Kristen silahkan, kata Bung Karno. Sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing. Tetapi yang penting agama adalah buah-buah roh yang kita berikan kepada setiap orang. Dalam semangat Natal ini kita menyebut firman Tuhan yang diucapkan oleh malaikat kepada para gembala. Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Et in terra pac hominibus bonae voluntatis. Dan damai di bumi bagi manusia, tidak ada bagi orang Kristiani. Tidak hanya bagi orang-orang Kristen saja, tapi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Wa alal artis salam wa bin nasil masarot dalam terjemahan bahasa Arab. Maka pesan Natal adalah pesan kebersamaan. Pesan Natal adalah pesan kebangsaan. Pesan Natal adalah pesan bahwa setiap manusia adalah bersaudara. Kiranya Natal ini membebaskan kita dari sekat-sekat primordialisme, dari sekat-sekat fanatisme agama yang pengap sempit, tetapi menjadi Indonesia yang berlapang dada, menerima perbedaan, menerima kemajemukan sebagai fitrah Tuhan. Tidak ada Indonesia tanpa Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada NKRI tanpa Pancasila. Karena itu mari kita sambut momentum Natal ini dengan kita selalu menjaga, memantapkan kerukunan kita sebagai bangsa. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasyah. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian.